Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan jadi hari ini adalah hari Jumat. Hari Jumat itu juga disebut dengan Sayyidul Ayyam, penghulunya segala hari. Jadi hari yang paling istimewa, yang paling mulia di antara 7 hari itu adalah hari Jumat. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Jumu'ah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." Apabila kalian dipanggil, diseru untuk menunaikan salat di hari Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat dzikrillah, untuk mengingat Allah, dan tinggalkanlah yang namanya apa? Jual beli. Nah, kata zikir di ayat itu juga bisa berarti artinya salat. Karena dalam ayat lain Allah mengatakan, "Innani anallahu la ilaha illa ana." Ketahuilah sesungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata lidzikri. Kemudian tunaikanlah salat lidzikri, untuk mengingatku. Allah mengatakan, "Wahai Musa, saya ini adalah Tuhan. Tiada Tuhan selain saya." Jadi kalau kita mengaku bahwa Allah itu adalah Tuhan, maka kita pun berkomitmen untuk menyembahnya. Makanya ketika Allah bilang kepada Nabi Musa, "Saya ini Tuhan, kamu itu harus percaya sama saya." Tapi tidak sampai di situ ternyata. Buktikan keyakinanmu itu dengan penyembahan kepadaku. Gimana caranya menyembah Allah? Dirikanlah sholat. Jadi kalau ada orang muslim tidak sholat, maka ada yang bermasalah dalam dirinya. Karena nama Allah itu tidak hanya menunjukkan aspek ketuhanannya, tapi juga ubudiyah, pembuktian penyembahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah. Kemudian di dalam ayat tadi kita diseru untuk bersegera, bersiap-siap dulu. Kalau mau sholat Jumat itu siap-siap dulu. Atau mau menghadiri, mau masuk di hari Jumat itu bersegera dulu. Sebelum datang mandi dulu, pakai wangi-wangian dulu. Bahkan kita dianjurkan sebelum masuk hari Jumat, di malam harinya pun kita sudah dianjurkan untuk bersegera, untuk bersiap-siap memasuki hari Jumat. Karena di sana banyak keberkahan. Ada pengabulan doa, rizki. Makanya sangat dianjurkan kita untuk bersiap-siap. Bukankah misalkan kalau ada pengumuman, "Wahai jamaah, di masjid ini akan ada pembagian bonus untuk 50 orang pertama yang datang. Akan dikasih 500.000 per orang. Tapi bagi 50 pertama." Kira-kira kalau pembagian itu jam 12, kira-kira kapan kita akan hadir? Tentunya sebelum waktu itu kan. Nah, begitulah juga kerinduan kita untuk menghadiri Jumat, untuk mempersiapkan diri melakukan amalan-amalan di hari Jumat. Nah, hari Jumat ini ada beberapa amalan yang sangat istimewa, yang sangat dianjurkan. Di antaranya ada 4 amalan yang sangat dianjurkan. Yang pertama, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, kepada umatnya, "Aksiru alayya minas salati yaumal jumu'ah." Perbanyaklah kalian bersolawat kepadaku di hari Jumat. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Karena sesungguhnya salawat kalian itu
disodorkan kepadaku. Artinya Rasulullah berbangga kepada umatnya yang berselawat kepada beliau. Jadi kalau kita ingin dibanggakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita perbanyak selawat di hari Jumat. Menggunakan redaksi apapun, mau selawat yang panjang boleh, mau selawat yang pendek juga boleh, mau pakai Sayyidina boleh, mau pakai tidak pakai juga boleh, mau pakai yang ada lagunya boleh, yang tidak ada lagunya juga boleh. Intinya berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khususnya di hari Jumat. Maka tidak salah ketika kita mengkhususkan zikir kita di hari Jumat untuk memperbanyak selawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian amalan yang kedua yang bisa dilakukan adalah membaca suratul kahfi, membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, di harinya maupun di malamnya. Al-Kahfi itu 110 ayat. Kalau kita merasa sekaligus, apalagi yang belum biasa, ini kayaknya panjang ini, panjang banget ini, maka bisa dicicil. Artinya tidak harus sekaligus. Misalkan pagi 1 lembar, sebelum Jumat 1 lembar, selesai Jumat 1 lembar, sebelum asar 1 lembar, maka habis sudah nanti. Tidak harus sekaligus. Ataupun kalaupun kita tidak bisa membaca karena keterbatasan dan lain sebagainya, maka kita bisa minimal menyimak. Menyimak sekarang mudah, bisa lewat murotal, lewat HP, minimal seperti itu. Al-qari wal mustami ajruhu masawa. Orang yang membaca dan orang yang mendengarkan itu pahalanya sama. Bahkan dalam riwayat lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man qara'a suratal kahfi fi yaumil jum'ah, siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain, maka dia akan disinari cahaya di antara 2 Jumat. Kemudian amalan yang ketiga adalah berdoa. Ada satu waktu di hari Jumat itu, barang siapa yang berdoa di waktu itu, maka doanya tidak akan ditolak. Tidak akan ditolak. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis sahih, sa'atun akhiru sa'atin min naharil jum'ah la yuwafiquha abdun muslimun illa stujibalah. Ada satu waktu di hari Jumat itu, barang siapa yang dapat berdoa, doanya bertepatan di waktu itu, maka akan dikabulkan apa yang ia minta. Ulama berbeda pandangan terhadap satu waktu ini. Yang mana yang dinamakan satu waktu yang sangat mustajab itu? Nah, dari perkumpulan bermacam riwayat hadis, satu waktu yang paling kuat untuk diterima waktunya adalah satu waktu di akhir sore hari Jumat. Nah, kira-kira 1 jam sebelum maghrib. Pokoknya habis asar itu. Nah, kita sudah bisa mengejar keutamaan ini. Nah, yang keempat amalan yang bisa dilakukan di hari Jumat adalah bersedekah di subuh hari. Kenapa di subuh hari? Terlebih habis sholat. Kalau kita lihat, Allah banyak sekali mengkaitkan infak sedekah ini dengan sholat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yuqimunas shalah wa ta'tunaz zakah. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum. Nah, jadi banyak ayat yang Allah kaitkan itu dengan infak sedekah dengan sholat. Maka kita bisa mengambil pelajaran, salah satu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memurahkan rezeki seseorang, mendatangkan rezeki dengan cara yang istimewa itu, salah satunya dengan cara menjaga sedekah setiap sholat, apalagi di subuh hari. Kenapa di subuh hari? Karena memang ada doa malaikat yang mendoakan, Allahumma a'ti mumfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Ada 2 malaikat yang mendoakan orang yang bersedekah di subuh hari, di pagi hari. Doa yang pertama adalah doa kebaikan. Ya Allah, gantikanlah
apa yang telah ia sedekahi, lipat gandakanlah. Ini doa yang pertama. Doa malaikat yang kedua, ya Allah jangan berkahi hartanya bagi orang yang tidak bersedekah, yang kikir di pagi hari. Na'udzubillah. Maka artinya ketika kita mampu bersedekah di pagi hari itu, kita bersedekah. Apabila tidak mampu, kita uzur namanya. Artinya kita harapkan adalah jangan sampai mendapatkan doa malaikat yang kedua. Yang kita harapkan adalah mendapatkan doa malaikat agar rezeki kita diberkahi. Nah, inilah beberapa amalan yang bisa dilakukan di hari Jumat. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita amalkan pribadi, dan kita bisa amalkan di kehidupan kita. Mungkin sampai sini dulu. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.